Selamat pagi para researchers. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara input file pada SPSS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan SPSS versi 25. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang program SPSS sendiri, yaitu SPSS sendiri itu adalah suatu program statistik yang digunakan untuk membantu para researchers untuk melakukan pengolahan data. Nah, ketika kita membuka program SPSS, di sini akan ada dua tampilan. Yang pertama itu adalah output, yang kedua adalah program untitled. Nah, di sini untuk untitled sendiri adalah tempat di mana kita untuk memberikan penamaan pada variabel yang akan kita olah dan juga untuk menyimpan data. Nah, di sini ada dua. Yang pertama yaitu variable view, tempat untuk kita memberikan kode atau penamaan pada data yang akan kita olah. Dan yang kedua adalah data view, di mana kita akan menempatkan data penilaian kita pada sheet ini. Nah, untuk yang tampilan kedua yaitu output. Output sendiri ini adalah keluaran dari hasil olah data yang akan kita gunakan nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang variable view. Nah, di sini ada kolom name. Name sendiri itu adalah pengkodean atau kita memberikan nama variabel yang akan kita teliti atau kita olah nantinya. Ya, di sini kita beri nama misalnya jenis kelamin. Di sini untuk jenis kelamin pada kolom name sendiri itu dia tidak akan bisa ditulis apabila ada spasi, sehingga kalau di kolom name sendiri kita berikan dalam bentuk kode saja. Misalnya jenis kelamin JK. Nah, JK. Lalu di sini ada kolom tipe. Tipe di sini kita akan tentukan apakah datanya itu nanti bersifat numerik, koma, dot, apakah berupa tanggal atau uang, atau nanti berupa tulisan. Nah, di sini pada umumnya data penelitian yang akan kita olah sendiri itu akan berupa angka. Jadi di sini akan kita biarkan dalam bentuk numerik. Nah, pada kolom label, ini baru kita bisa menuliskan nama lengkap dari data yang akan kita olah. Misalnya, jika sendiri itu tadi jenis kelamin. Jadi, kita di sini tuliskan jenis kelamin. Nah, untuk value sendiri itu kita akan mengartikan data-data yang akan kita olah nanti. Itu tergolong atau tergantung dari jenis data yang akan kita masukkan ke dalam file SPSS. Nah, di sini dalam kasus ini itu JK. JK itu jenis kelamin. Biasanya untuk kodean jenis kelamin itu satu kita artikan sebagai jenis kelamin laki-laki, dua atau nol itu kita artikan dengan jenis kelamin perempuan. Berarti kita berikan penamaan di sini. Nah, misalnya di sini satu. Satu berarti laki-laki. Yang dua di sini perempuan. Lalu klik OK. Sehingga nanti ketika kita melakukan proses olah data akan jelas data satu itu tergolong kelompok apa, yang dua nanti tergolong kelompok apa. Sedangkan di sini measurement itu sendiri adalah jenis datanya, apakah scale, ordinal, atau nominal. Nah, scale sendiri di sini adalah jenis data yang tergolong data interval atau rasio, sedangkan ordinal itu data ordinal, sedangkan nominal seperti jenis kelamin itu berarti kita masuk tergolong data nominal. Nah, agar lebih mudah untuk membedakan jenis data yang lain, misalnya kita buat di sini usia. Labelnya sendiri kita bisa tuliskan lagi atau tidak perlu karena di sini sudah komplit yaitu usia. Lalu di measurement-nya kita tentukan karena usia sendiri itu masuk data interval, berarti kita tetapkan di sini untuk scale. Nah, selanjutnya di data view kita bisa isikan data penelitian yang akan kita olah nantinya.
Misalnya di sini ada kita gunakan satu. Nah, untuk usianya kita isikan bebas, tahun 15. Nah, ini adalah keluaran dari input data yang akan kita masukkan ke dalam data view. Nah, fungsi dari penamaan ini akan terlihat ketika kita sudah melakukan pengolahan data. Misalnya, yang pertama kita akan melakukan analisis deskriptif. Nah, ada beberapa kriteria yang bisa kita tentukan di analisis deskriptif sendiri. Pada umumnya, deskriptif sendiri itu ada banyak sekali ragamnya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan analisis deskriptif sederhana, yaitu distribusi frekuensi untuk jenis kelamin, dan untuk usia akan kita gunakan sebaran data pusat, yaitu nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Nah, penggunaan dari analisis deskriptif sendiri itu ditentukan dari kebutuhan peneliti dan juga jenis datanya. Jadi sifatnya fleksibel. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan analisis deskriptif menggunakan distribusi frekuensi. Di sini kita klik Analyze, lalu kita pilih deskriptif statistik, lalu frekuensi. Nah, selanjutnya kita masukkan jenis kelamin ke kolom variables, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan keluar output untuk distribusi frekuensi jenis kelamin. Nah, dari data yang sudah kita input tadi, ternyata di sini untuk laki-laki terdapat 12 responden, sedangkan untuk perempuan terdapat 8 responden. Nah, di sini ada informasi dari persentase dari frekuensinya tadi, yang dianggap valid berapa persen, dan kumulatifnya. Nah, langkah kedua yaitu untuk analisis deskriptif pemusatan data untuk usia. Lalu di sini kita klik Analyze, Deskriptif, lalu kita pilih Deskriptif. Nah, di sini kita masukkan usia pada kolom Variables. Lalu kita klik Option. Nah, di sini kita bisa tentukan kebutuhan dari analisis deskriptif sendiri itu tadi, apa yang akan kita bahas di penyajian skripsi, laporan penelitian, ataupun jurnal yang menggunakan statistik deskriptif. Di sini ada rata-rata, total, standar deviasi, varian, range, maksimum, minimum, dan lain sebagainya. Pada umumnya, kita cukup menggunakan rata-rata atau min, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Jadi default secara keseluruhan pada awal-awal pembukaan akan seperti ini. Tapi kita bisa menggunakan yang lain sesuai dengan kebutuhan peneliti. Lalu kita klik continue, lalu oke. Nah, di sini akan mengeluarkan output informasi dari data penelitian usia. Di sini N sendiri itu informasi tentang jumlah sampel yang digunakan. Nah, dari 20 responden yang kita gunakan tadi, ternyata usia paling rendah atau minimum itu berusia 10 tahun, sedangkan maksimumnya itu ada 19 tahun, rata-ratanya 16,3 tahun, dan standar deviasi 2,078 tahun. Nah, ini adalah sebaran datanya. Namun, apabila kita ingin mengetahui sebaran atau frekuensi dari data tersebut, kita juga bisa menggunakan distribusi frekuensi seperti yang jenis kelamin tadi. Nah, kita akan gunakan klik Analyze, Deskriptif, Frekuensi. Lalu kita masukkan yang usia. Nah, dari informasi ini terlihat bahwa yang paling banyak sendiri itu di sini berusia 18 tahun, yaitu sebanyak 6 responden, sedangkan yang paling sedikit itu berusia 10 dan 19 tahun. Jadi ini adalah secara detail dari kolom usia tadi atau data usia tadi. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini.
Untuk konten-konten berikutnya atau pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis lebih lanjut, bisa dari segi analisis korelasi, regresi moderasi, dan lain sebagainya. Apabila sahabat-sahabat researcher membutuhkan bantuan pengolahan data atau ada pertanyaan terkait dengan analisis statistik, bisa bertanya di kolom komentar atau bisa menghubungi kontak person yang akan saya jelaskan di deskriptif di bawah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.